Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kita melangkah pada hadis yang terakhir dari Babul Adahi dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, di tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Berarti di tahun keberapa itu? Sekitar di tahun ke-8 Hijriah ya, terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan al-badanata an sab'atin, seekor unta itu boleh dimiliki oleh 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan seekor sapi boleh dimiliki oleh 7 orang. Rawahu Muslim. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Dalam hadits ini ikhwani fillah, jelas bagi kita ya bahwa ketentuan jumlah yang menyembelih sapi, kambing dan unta itu paling sedikitnya itu berapa? 7 orang untuk seekor unta atau sapi. Walaupun ada sebagian pendapat ulama seperti Sa'id ibn al-Musayyab berpendapat bahwa seekor unta itu bisa dimiliki oleh 10 orang. Nah, berdalilkan dengan hadis Ibn Abbas riwayat Imam Ahmad. Namun haditsnya ini adalah hadis yang dhaif. Haditsnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Tayyib. Maka yang benarnya di sini adalah paling rendah dari penyembelihan kurban itu adalah 7 orang memiliki seekor sapi. Unta juga seperti itu boleh dimiliki oleh 7 orang. Dan ini tidak menafikan bahwa seekor unta bisa dimiliki oleh 1 orang. Atau seekor sapi boleh dimiliki oleh 1 orang saja. Atau bahkan mungkin ada 2, 3 sapi dimiliki oleh 1 orang, boleh saja. Nah, hanya paling sedikitnya itu dimiliki oleh 7 orang, bersyarikat padanya 7 orang. Tayyib. Ya. Adapun kambing, maka itu dimiliki oleh 1 orang saja. Tidak boleh kurang daripada itu.
Bersyarikat padanya 3 atau 4 orang, ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, adalah kaum lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih untuk seekor kambing dimiliki oleh satu orang, anhu, disembelih olehnya seorang, wa an ahli baiti, dan diikutkan seluruh anggota keluarganya. Mereka pun makan dengan kambing itu, dan mereka juga memberi makan orang dengan daging kambing itu. Naam, memberi makan kepada orang-orang dengan daging kambing tersebut. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa ya, daging kambing untuk kambing itu hanya dimiliki oleh satu orang, tidak boleh kurang daripada itu. Baik. Ya. Kemudian di sini disebutkan anhu wa an ahli baiti, yang disembelih olehnya dan oleh anggota keluarganya. Maka ini namanya al-ishtirak fit thawab, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau menyebutnya dengan ishtirak fit thawab, bersyarikat untuk satu kambing, bersyarikat padanya seluruh anggota keluarganya, yakni dari sisi pahala. Semua yang dia niatkan itu ikut, semuanya dapat pahala, sama dengan pahala orang yang menyembelih itu. Ini adalah perbuatan para sahabat, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu juga hadisnya tadi ya. Nabi menyembelih seekor kambing dan mengatakan, Allahumma hadza minni wa min ahli baiti wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari saya dan dari seluruh anggota keluarga saya dan dari seluruh umat Muhammad. Ya. Maka dari sisi ishtirak fit thawab, ya, bersyarikat dari sisi pahala itu tidak dibatasi jumlah orangnya. Berapa saja yang dia inginkan, dia niatkan ikut di situ. Begitu ya? Ya. Beda dengan ishtirak fil milk. Al-ishtiraku fil milk, bersyarikat dari sisi kepemilikan, itu ada batasannya. Paling banyak 7 orang. Yang menyebutkan 10 orang untuk seekor unta, itu haditsnya dhaif ya. Ya, jadi paling banyak 7 orang. Itu pun untuk seekor unta dan seekor sapi. Untuk kambing hanya untuk 1 orang saja. Demikian ikhwani fillah. Ya. Dan ishtirak fit thawab ini, seorang itu bebas menentukan ya, siapa yang dia inginkan, berapa jumlahnya yang dia inginkan. Ya, walaupun dia tidak tahu jumlahnya, tidak masalah. Seperti yang disebutkan oleh Nabi ya, ini dari saya dan seluruh umat saya, semuanya dapat. Nah, kalau antum mau berkorban untuk seluruh kaum muslimin ya, tidak masalah insyaallah taala. Antum berkorban untuk seluruh penduduk Mamuju. Iya. Itu tercakup orang yang hidup dan orang yang meninggal. Iya. Tercakup padanya orang yang hidup dan orang yang telah meninggal. Ishtirak fi thawab, ikut dari sisi pahalanya. Naam. Kemudian di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa binatang terkecil yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu adalah kambing. Ya. Adalah kambing. Karena di sini disebutkan 2 ya. Unta, sapi. Kemudian kambing disebutkan dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Nah, sehingga kurban yang disyariatkan hanya 3 bahimatul an'am, 3 jenis bahimatul an'am atau hewan ternak. Ya. Unta dengan seluruh jenisnya. Sapi dengan seluruh jenisnya, masuk di dalamnya apa?
kerbau alias tedong. Nah, yang ketiga, kambing dengan seluruh jenisnya. Ini yang paling banyak jenisnya, kambing. Nah, dan tidak sah seorang berkurban dengan ayam atau berkurban pakai kuda. Jangan sampai misalnya mengatakan, saya tidak suka kambing, tidak suka juga sapi, onta juga tidak ada di sini. Ya, saya senangnya makan kuda, akhirnya kurban dengan kuda. Yang penting katanya apa? Terbelah kukunya seperti cukup dengan ayam juga boleh. Nah, jangan sampai ada nanti lebih luas lagi ya, kurban pakai bebek, karena mau makan palekko. Naam, atau yang lainnya ini tidak sah. Naam, sahnya itu hanya 3 jenis hewan kurban itu tadi. Taib. Berikutnya ikhwani fillah, ketika bersyarikat padanya 7 orang, naam, kemudian ada sebahagian orang musyrik atau orang kafir ingin ikut bersyarikat juga, karena dia mau makan daging juga. Tapi dia mau beli sapi, tidak mampu. Beli sapi sendiri. Jadi, karena kebetulan kaum muslimin bisa kumpul 2 juta satu orang untuk seekor sapi. Bagaimana kalau ada orang kafir juga, orang non muslim juga mau ikut? Ya, ikut juga dari 1/7 itu. Apakah yang lain ini, yang 6 orang ini sah kurbannya atau tidak? Atau memang sudah dipatok, non muslim tidak boleh ikut? Iya. Tayyib. Di sini ada perselisihan di kalangan ulama kita ya dalam masalah ini. Iya. Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sendiri, beliau berpendapat bahwa sah kurbannya yang seperti ini. Kenapa? Karena masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. 6 orang niatnya untuk kurban dapat pahala kurban. 1 orang niatnya karena dia musyrik atau dia orang kafir, maka dia meniatkan untuk dapat daging saja, maka dia dapatkan sesuai niatnya. Itu pendapat Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Iya. Walaupun Al-Imam Abu Hanifah sendiri beliau mengatakan tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Ya, hewan ini diperuntukkan untuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bersyarikat padanya orang yang apa? Ya, orang yang tidak meniatkannya sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik juga beliau berpendapat tidak boleh bersyarikat dengan orang-orang kufar. Naam. Yang mana yang benar dari pendapat-pendapat ini? Ya. Zahirnya ikhwani fillah bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya mereka ikut di dalam kurban kita. Jadi yang benar insyaallah adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ya. Mengatakan apa? Ya. Boleh saja bersyarikat, masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Namun ya, yang seharusnya adalah ya, sebaiknya adalah kaum muslimin tidak bersyarikat. Jadi kalau bicara tentang sahnya, insyaallah sah kurbannya. Tapi yang afdalnya jangan dia bersyarikat dengan orang-orang kufar. Kenapa? Karena itu tadi. Ini adalah bentuk, ini syiar agama kita. Ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah. Maka jangan sampai dicampuri dengan perkara-perkara yang di dalamnya tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami, ikhwan? Naam. Terus bagaimana misalnya kalau dalam penyembelihan itu ya, orang kaum muslimin sementara kerja dagingnya ya. Kemudian tiba-tiba datang orang kafir juga minta bagian. Iya.
Sudah dikerja dagingnya, dibagikan kepada orang fakir, dijadikan hadiah. Datang juga tetangganya yang non muslim, ya, minta juga daging. Antum kasih atau tidak? Hah? Antum kasih? Atau gimana ini? Atau dirapatkan dulu? Ya. Khair insyaallah. Ingat ya, tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dan makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Dan makanan kalian halal untuk ahlul kitab. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu taala an menafsirkan ayat ini, kata beliau, makna daripada ta'am di sini yakni az-zabihah. Makna daripada ta'am, makanan di sini adalah zabihah, sembelihan. Sembelihan mereka halal untuk kita, sembelihan kita halal untuk mereka. Ingat, selama dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Nah, perhatikan ini. Jadi ya, tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Tayyib. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bentuk apa? Ya, ta'liful qulub. Ya, melunakkan hati mereka untuk menerima Islam. Tapi tentunya ini orang-orang tertentu. Ya, tapi harus diingat ya, kaum muslimin yang membagikan daging kurbannya, ya, tetap diutamakan kaum muslimin. Ya, jangan sampai orang-orang kufar sudah dibagikan semua, kaum muslimin ada yang tidak kebagian. Nah, itu tidak baik. Jelas? Ya, jadi diberikan misalnya orang-orang tertentu yang diharapkan hatinya bisa lunak untuk menerima al-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membagikan apa? Fai, harta rampasan perang. Ketika perang Hunain, ya, Nabi bagikan kepada siapa? Nabi bagikan juga kepada sebahagian orang musyrikin. Si fulan dapat 100 unta, si fulan dapat 150 ekor apa? Kambing dan seterusnya. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang masih musyrik, belum menerima Islam. Tapi Nabi lihat mereka itu punya kecondongan terhadap Islam. Maka dilunakkan hatinya oleh Nabi, yang pada akhirnya di belakang hari mereka semuanya menerima Islam. Masya Allah. Jadi tidak ada pelarangan untuk hal seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Ya, bagaimana Masjid Umar di Tasyu bertetangga dengan gereja? Khair insyaallah. Kalau ada yang butuh ditaklif hatinya, tidak masalah insyaallah. Baik. Tapi jangan sampai Bapak Genta tidak dapat bagian. Nah. Baik, kemudian diantara hukum yang penting untuk kenapa? Ada yang butuh ditanyakan? Penjagal, jazar. Kenapa? Tadi kita sudah sebutkan, penjagal tidak boleh mendapatkan bagian. Oh, maksudnya mungkin yang gotong royong ya. Baik. Iya. Ini terbalik ini, kalau Ustaz Tamrin dia yang tanya antum, ini antum yang tanya saya ini. Baik. Itu tadi ya, kalau dia profesinya sebagai penjagal, itu yang tidak boleh diberikan padanya sedikit pun dari hewan kurban itu. Tapi kalau profesinya bukan profesinya sebagai penjagal, hanya digotong royong, tetangga-tetangga datang ikut ya, ya maka itu tidak masalah, diberikan daging kepadanya. Begitu ya. Ya, jangan sampai mereka cuma kerja saja, tidak dapat bagian juga. Kamu kerja, tidak boleh dapat daging ya, maaf. Bukan seperti itu. Jadi kalau sifatnya gotong royong saja, bukan profesi mereka sebagai penjagal, itu tidak masalah insyaallah taala.
Yang penting aturannya apa? Dibagikan ke mereka, juga dibagikan kepada kaum muslimin. Karena mereka juga kaum muslimin berhak untuk mendapatkan. Iya. Ya, jadi mereka diberikan bukan karena jasanya menjagal hewan itu, tapi mereka diberikan karena apa? Karena dia termasuk kaum muslimin yang berhak mendapatkan hewan kurban tersebut, daging hewan kurban itu. Bisa dipahami ya? Ya. Tapi kalau misalnya dikatakan ya, yang ikut saja kerja, didaftar memang siapa yang mau kerja, ini saja yang dapat dagingnya. Yang tidak ikut kerja tidak dapat. Nah, ini sama halnya antum menjual. Ya, ini tidak boleh. Seperti itu. Sama halnya kalau antum menjual daging kurban tersebut. Jelas? Baik, kita lanjut. Nah, masalah berikutnya di sini bagaimana hukumnya menyembelih kurban untuk mayit, orang yang telah meninggal, mengorbankan orang yang sudah meninggal. Artinya berkorban atas nama orang tuanya misalnya. Dia berkorban seekor sapi untuk atas nama siapa? Kakeknya misalnya. Ini boleh atau tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Iya. Ada dua pendapat. Iya. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah itu membolehkannya. Ya, mengatakan boleh saja dan itu amalannya sampai. Itu dikiaskan ke sedekah. Jadi dalilnya itu kias. Dikiaskan kepada sedekah. Karena katanya boleh orang bersedekah untuk mayit. Berarti boleh juga berkurban untuk si mayit itu. Nah, itu pun dalil tentang bersedekah untuk si mayit itu datang dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib. Ini sedekah ya, sedekah untuk mayit. Itu pun riwayatnya dhaif. Iya. Hadisnya dhaif. Jadi asalnya tidak ada riwayat yang sah seorang itu bersedekah untuk mayit. Kalau bukan hartanya, kecuali kalau hartanya sendiri itu boleh. Karena masuk dalam firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada yang bisa didapatkan oleh seorang insan kecuali sesuai dengan hasil usahanya. Jadi semua harta peninggalannya itu hasil usahanya. Ini boleh disedekahkan. Ya. Boleh juga dikurbankan untuk dia. Paham? Boleh dikurbankan. Tapi yang kita permasalahkan di sini adalah apa? Harta selain daripada harta peninggalannya. Ya, hartanya orang misalnya. Ya. Nah, bolehkah dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Ini pendapat Syafi'iyah mengatakan boleh. Dia kiaskan kepada sedekah. Baik. Sementara sedekah itu sendiri juga menyedekahkan mayit selain daripada hartanya, itu juga haditsnya apa? Dhaif. Dari hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Al-Imamul Baihaqi. Baik. Oh, balik lagi ke masalah menguliti. Sebentar ya. Selesaikan dulu ini. Baik. Sampai mana tadi? Dalam sedekah ya, sedekah itu sendiri hadisnya dhaif. Iya. Kemudian sebahagian ulama Syafi'iyah yang lain juga itu berpendapat tidak bolehnya. Berpendapat tidak bolehnya berkurban untuk si mayit. Sebahagian ulama Syafi'iyah juga yang lain. Naam. Baik. Kenapa katanya tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban untuk mayit atau beliau bersedekah untuk mayit? Nah,
Pendapat yang pertama tadi mengatakan boleh, itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua itu ya juga yang mengatakan tidak boleh, dikuatkan oleh sejumlah ulama juga, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam kitab beliau Syarhul Mumti', beliau berkata, "Walaisatil udhiyatu sunnatun lil amwat." Berkurban untuk mayit itu bukan sunnah, kata beliau. Walidzalika lam yasih an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ahadim mimman mata lahu la an zaujatihi Khadijah wa hiya min ahabbin nisa'i ilaih wala an ammihi Hamzah wa huwa min ahabbi a'mamihi ilaih wala an ahadi auladihi alladhi kanu fi hayatihi wa auladihi bid'atun min wa inna ma baha anhu wa an ahli baitihi. Kata beliau, menyembelih untuk mayit, ya, berkurban untuk si mayit itu bukan sunnah sama sekali. Oleh karena itu kata beliau, tidak pernah ada riwayat Nabi berkurban untuk seorang pun dari orang yang telah meninggal lebih dahulu. Tidak pernah. Iya. Nabi tidak pernah berkorban untuk Khadijah, istri beliau, sementara Khadijah adalah istri yang paling beliau cintai. Nabi juga tidak pernah berkorban untuk Hamzah, sementara Hamzah itu adalah pamannya yang paling beliau cintai. Tidak pula Nabi pernah berkorban untuk anak-anaknya yang lebih dahulu meninggal. Iya. Tapi Nabi itu hanya berkorban untuk dirinya dan mengikutkan anggota keluarganya. Seperti itu. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini insyaallah taala pendapat yang benar ya, yang rajih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau melakukan hal tersebut. Dan perhatikan ya, setelah meninggalnya Nabi juga tidak ada seorang sahabat pun yang pernah berkorban untuk Nabi. Abu Bakar tidak pernah mengatakan saya kurbankan untuk Nabi. Begitu ya? Ya. Ala kulli hal, ini adalah perselisihan para ulama. Ingat, perselisihan. Kita tidak boleh saling memaksakan pendapat dalam masalah ini. Tapi ya, kalau yang kita kuatkan adalah seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, sebaiknya seorang itu hanya berkorban untuk dirinya dan mengikutkan semua anggota keluarganya, masuk yang hidup dan telah meninggal. Dari sisi pahala sama. Ya, dari sisi pahala sama. Daripada dia berkorban khusus untuk orang tuanya misalnya. Nah, ini yang terjadi khilaf, perselisihan padanya. Jangan sampai tidak sampai nanti. Iya kan? Ya. Kalau dia berkorban untuk dirinya dan dia mengikutkan orang tuanya, itu pasti sampainya insyaallah taala. Karena dalilnya jelas. Bisa difahami? Nah, seperti itu ikhwani fillah. Tapi sekali lagi ini adalah perselisihan pendapat. Baik. Kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwa yang afdal bagi seorang adalah dia menyembelih hewan kurbannya sendiri. Bolehkah seorang itu mewakilkannya? Ya. Ingat ya, yang afdal, kita berbicara afdal, seorang itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi tidak ada larangan untuk mewakilkannya kepada orang lain. Iya. Mungkin saja dia ada udzur. Iya. Kadang ada orang fobia dengan darah. Trauma dengan darah mungkin ya. Tidak tahan mau melihat darah. Ya harus dia wakilkan mungkin ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada juga orang yang sakit tidak mampu menyembelih kurbannya sendiri. Bisa dia wakilkan. Atau mungkin ya, dia mampu tapi dia mau wakilkan ke orang, tidak masalah insyaallah. Tidak ada larangan untuk mewakilkannya kepada orang lain. Naam. Dan ini adalah pendapat yang ini adalah perkara yang
tidak ada perselisihan di kalangan ulama akan bolehnya. Tapi kalau bicara afdalnya, afdal kalau dia sembelih sendiri hewan kurbannya. Baik. Sekarang kalau misalnya dia mewakilkan hewan kurbannya kepada orang, apakah orang yang diwakilkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut wajib untuk menyebutkan nama-nama orang yang berkurban itu? Ya. Mau sudah dibaringkan sapinya, mana nama-nama orangnya disebut dulu. Ini adalah kurbannya Abu Jihan, Abu Arsi, Abu Ririn. Sampai 7 orang. Atau tidak perlu? Naam. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya perkara itu bukan sesuatu yang wajib, bukan keharusan. Tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah ini. Tapi kalau ada yang mau menyebutkannya juga tidak apa-apa. Ya, ambil dulu daftar nama-namanya baru disembelih. Nah, karena jangan sampai tertukar sapinya nanti. Kalau tertukar insya Allah tidak ya, karena apa namanya? Allah Maha mengetahui. Iya. Pemilik siapa sapi tersebut. Baik. Jadi ini kesimpulannya ya, dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa tidak ada larangan untuk hal tersebut, tapi juga bukan keharusan. Ingat, bukan keharusan. Ya, karena sebagian masyarakat kita menganggap, wah harus sebut dulu namanya. Ya, nggak boleh disembelih kalau belum disebut nama-namanya. Nah, ini tidak harus ya. Nah, baik, saya kira sampai sini ya apa yang bisa kita bahas, dan ini adalah pembahasan hadis yang terakhir dari bab Al-Adhahi dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, apa tadi yang ditanyakan? Sudah lupa juga. Oh ya ya ya. Bagaimana hukum orang yang datang membantu kita menguliti, mencincang apa namanya tulang-tulangnya, kemudian dia ambil dagingnya dan dijual? Hah? Kulitnya? Ya, kulitnya kemudian dijual. Boleh atau tidak? Baik. Ya, asalnya apapun dari bagian hewan kurban itu tidak boleh dijual, itu asalnya. Tapi harus dimanfaatkan atau dikonsumsi atau dibuat apa saja yang bermanfaat. Ya. Begitu ya? Asalnya. Tapi yang tidak boleh menjual adalah pemilik kurban. Ingat, pemilik kurban. Tapi kalau misalnya kulitnya atau dagingnya sudah dia berikan kepada orang, dia sedekahkan, atau dia hadiahkan, ini hadiahmu kulitnya. Penerima hadiah, dia ambil karung, bawa, ya, ditimbang, jual. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu sudah milik dia, hadiah untuk dia. Yang tidak boleh menjualnya siapa? Si pemilik kurban itu sendiri. Paham? Baik. Ada yang lain? Antum. Bukan kepada, untuk. Oh ya, berkorban untuk orang yang meninggal sebagai pengganti mat tampung. Iya. Berarti itu hakikatnya mat tampung ya. Kalau bahasa Mandar apa? Baca pura ya. Hah? Baca pura ya. Jadi asalnya hakikatnya itu adalah apa yang dia niatkan. Ya, innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan seorang itu tergantung dari niatnya. Ya.
Jadi kalau diniatkan mat tampung walaupun judulnya adalah kurban, ya maka hakikatnya dia mat tampung. Ya, bukan kurban. Tergantung niatnya. Baik. Iya. Yang saya lihat kalau dia adalah bentuk satu tim, berarti itu dia jadikan sebagai profesi. Ya, yang seperti itu seharusnya tidak diberikan daging, diberikan upah dan jangan diberikan pilihan. Ya, harusnya seperti itu. Yang kita maksudkan tadi ini boleh mendapat daging itu yang bukan bentuk suatu tim, dia hanya gotong royong saja, siapa yang datang mau membantu ya silahkan datang, nanti dibagi sama-sama semuanya dapat. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah bentuk tim, dia akan datang di sini. Ya. Setelah itu ada kurban di sana, dia tawarkan lagi, ada tim kami, nanti kami yang kerja. Itu semacam profesi. Jadi sebaiknya yang seperti itu diberikan upah saja. Jangan diberikan pilihan untuk mendapatkan daging. Allahu a'lam. Iya, itu kasih uang saja. Iya. Jangan kasih dagingnya. Walaupun ikhwah kita. Iya, walaupun ikhwan, kalau dia berbentuk satu tim seperti itu, kasih saja daging, upahnya. Yang berikan dagingnya. Fadal. Maju-maju sedikit, tidak kedengaran. Ya. Oh ya, berutang untuk berkurban. Baik, bagaimana hukumnya pinjam uang untuk berkurban? Baik. Di sini butuh dirinci ya. Kalau dia berutang dan kira dia memang ada misalnya uang yang dia tunggu, ada dana yang dia tunggu, cuma belum keluar ketika itu, ya maka boleh saja dia berutang, insya Allah. Ya, tidak masalah dia berutang untuk nanti dia setelah keluar dananya dia bayarkan, seperti itu. Artinya pasti, ya untuk menggantikan uang itu pasti. Ya. Tapi kalau misalnya dia asalnya fakir, ya, asalnya dia tidak mampu untuk berkurban, tapi dia paksakan berutang, pinjam dulu, naam. Ya. Akhirnya BPKB motor juga sudah dijaminkan, maka yang seperti ini harusnya dia tidak lakukan, karena ini masuk dalam bentuk takalluf, memaksakan diri untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Wallahu a'lam. Proses penyembelihan nanti akan datang pembahasannya. Dikasih sebagai hadiah, tapi tetap diberikan juga. Seharusnya tidak diberikan ya, karena itu nanti tidak bisa dibedakan yang mana hadiah dengan, ya sulit dibedakan nanti mana hadiah, yang mana pemberian karena dia menjagal, dan itu akan menjadi iltibas terhadap masyarakat yang lain. Oh itu dikasih juga, kan begitu. Jadi seharusnya dihindari. Allahu a'lam. Gimana Haji? Dikasih saja penjagalnya. Kasih yang lain, jangan penjagal. Insya Allah masih ada yang lain yang mau ambil selain dari penjagal. Iya.
Kalau itu isi dalamnya tidak apa-apa, dikubur saja kalau tidak ada yang mau kerja. Nah. Berarti dia dapat sebagai hadiah. Panitia mendapat sebagai hadiah dari pemilik kurban. Tidak boleh, diambil sendiri. Tayyib. Ini sapinya, ini sapinya. Satu dulu. Jadi, ya, asalnya harus dita'yin, harus ditentukan. Kelompok ini sapinya ini, kelompok ini sapinya ini, supaya jelas ya. Ya, jangan hanya ada 3 kelompok. Ya, ada 3 sapi juga, tidak tahu yang mana sapiku di situ. Ya, sebaiknya dita'yin. Kelompok 1 sapinya ini, kelompok 2 sapinya yang ini. Kalau perlu untuk penyembelihannya nanti panggil perwakilannya, salah satu dari 7 orang yang memiliki itu. Apa nih, daftar sapi? Oh, dari Umahat, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Kalau perlu dipanggil salah satu dari 6 orang, berapa? 7 orang itu salah satunya untuk menyembelihkan sapinya. Itu lebih afdal. Jadi jelas bagi dia, oh ini sapi saya, sapi kita ini, satu kelompok ini, dan seterusnya. Allahu a'lam. Yang kedua, ya, ada cacatnya. Tidak ada yang mau jadi panitia kalau begini nih. Ya. Ya. Baik, kembali ke hadis Nabi tadi ya. Ketika Nabi melihat setelah salat ada yang menyembelih, ada kambing yang sudah disembelih sebelum salat. Apa kata Nabi? Faman dzabaha qabla shalah. Siapa yang menyembelih kambingnya sebelum salat, falyadbah makanaha ukhra. Harus dia sembelih kambing yang lainnya sebagai penggantinya. Siapa yang disuruh? Bukan panitia. Yang disuruh pemilik kambing itu tadi, pemilik kurban, seperti itu. Sekarang kalau ada panitia gimana? Dilihat. Kalau kesalahan dari panitia, keteledoran panitia, ini pembahasannya lain. Masuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Mengganti karena keteledoran. Begitu. Mengganti karena kelalaian. Ya, jadi dilihat saja apakah yang membuat sakit dia panitia. Misalnya kambingnya dibiarkan kena hujan, kena matahari, ya sampai dia batuk-batuk, mencret. Nah, ini dilihat ternyata panitia begini cara penjagaannya terhadap kambing, maka panitia harus mengganti, paham ya? Iya. Karena dia yang melalaikannya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sakit begitu saja, bukan keteledoran panitia, maka yang mengganti adalah pemilik kurban tersebut. Bisa dipahami? Ya, jadi buat memang perjanjian panitia. Baik, ini ada pertanyaan dari akhwat. Sebelum kita membahas masalah hukum-hukum penyembelihan ya. Nanti habis waktunya tidak sempat dibahas. Bagaimana kalau kita berserikat sapi? Bisakah mengikutkan keluarga? Nah, jawabannya boleh menurut fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, karena kata beliau, Nabi menjadikan apa? Ya, 1/7 dari sapi sebanding dengan seekor kambing. Bukan dari sisi kedudukannya, dia dari sisi kedudukannya, bukan dari sisi apa?
dagingnya. Yang kita bahas tadi dari sisi dagingnya, yang mana lebih banyak? Kambing. Maka dia lebih afdal. Begitu ya? Seekor kambing lebih afdal dari 1/7 sapi. Iya. Tapi kalau dari sisi kedudukannya, itu kedudukannya sama. Nabi menjadikan ya 1 bagian dari 1/7 sapi ini sebanding dengan seekor kambing. Berarti kalau kambing bisa mengikutkan anggota keluarga, 1 bagian dari dari sapi itu juga boleh mengikutkan keluarga. Paham? Ini sebagian orang salah kaprah di sini. Ya, pernah tahun lalu kalau tidak salah saya ingatkan ya. Iya, bahwa ya terkadang ada orang, saya maunya kambing. Kenapa? Karena bisa mengikutkan anggota keluarga. Kalau sapi 1/7 tidak bisa. Itu salah. Boleh. Iya, boleh. Cuma dari sisi afdaliyahnya 1/7 mana lebih afdal, lebih utama? Iya, lebih afdal kambing. Iya, begitu ya? Wallahu a'lam. Baik, kita bahas sedikit yang berkaitan dengan hukum-hukum adzakah, yakni sembelihan. Baik, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita berikutnya yakni berkaitan dengan hukum-hukum penyembelihan. Ahkamud zakah. Az-zakah menggunakan za ya, bukan za. Kalau az-zakah itu adalah zakat. Kalau az-zakah pakai zal itu adalah apa? Sembelihan. Coba lihat, beda penyebutan huruf saja lain maknanya. Nah, kalau menggunakan huruf za itu dal yang ada titiknya. Nah, maka itu maknanya penyembelihan. Ya. Ini sangat penting untuk kita fahami. Kenapa? Ya, karena di dalam Islam khusus untuk hayawanul barriyah, hewan-hewan yang hidup di darat, itu Allah haramkan apanya? Bangkainya. Nanti dihalalkan ketika dia mati dalam keadaan disembelih dengan cara sembelihan syar'i. Nah, dengan cara sembelihan syar'i. Itu untuk hayawan al-barriyah, hewan-hewan yang hidup di darat. Nah, berbeda dengan hayawan al-bahriyah, hayawanul bahr, hewan-hewan yang hidup di mana? Di laut atau di air. Tidak mesti harus di laut ya, di sungai juga, di danau, di solokan. Ya itu hewan air juga ya, walaupun di solokan. Nah, jadi kalau hewan bahr, ya, hewan air, maka itu naam mati tanpa disembelih pun, maka itu hukumnya halal. Iya. Nabi SAW bersabda tentang apa? Tentang lautan. Kata Nabi, huwal hillu, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Dia adalah lautan itu adalah airnya suci dan apa? Bangkainya itu halal. Ya, bangkainya itu halal. Ya. Jadi hewan laut apa saja? Ingat ya, hewan laut itu hewan yang habitatnya di laut. Bukan hewan yang mati kemudian dilempar ke laut. Nah, ini bahaya, jangan sampai ada yang mengakali nanti. Banyak ayam potongnya mati, dilempar saja ke laut, oh jadi hewan laut. Halal bangkainya. Ya. Atau misalnya ada sapi yang tenggelam mati di laut. Ya. Apakah boleh dimakan? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah hewan darat, bukan hewan laut. Baik. Adapun hewan darat ini
dibutuhkan apa namanya? Proses penyembelihan yang syar'i. Karena setiap hewan darat yang tidak disembelih dengan proses penyembelihan syar'i itu hukumnya bangkai, dan bangkai itu haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Telah diharamkan untuk kalian maitah, bangkai, waddam, dan darah. Darah juga haram ya. Ya. Biasa kita lihat orang ada yang senang makan darah. Haus darah, lapar daging. Ketika orang menyembelih, ambil ember, ditampung, ya. Kemudian dikentalkan, wah itu katanya kayak hati rasanya. Akhirnya dibikin coto. Itu Allah haramkan, dam. Ya. Kalau bahasa Makassarnya itu disebut apa? Baluta ya. Baluta. Mana orang Makassar ini? Gimana Pak Haji? Baluta ya namanya? Iya, baluta di Makassar. Ya. Ada coto baluta. Nah, kalau antum dapat coto baluta, hati-hati. Antum makan darah nanti. Tayyib. Jadi itu darah haram. Jadi al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, dan apa? Daging babi. Banyak orang kalau daging babi, jijik, tak mau makan, haram. Tapi kalau baluta, woi, sini. Padahal keharamannya sama. Bangkai, apa? Darah dan daging babi itu semuanya haram kata Allah. Diharamkan untuk kalian. Nah, oleh karena itu, az-zakah, penyembelihan dengan syar'i dalam agama kita itu adalah suatu keharusan. Iya, suatu keharusan. Maka hewan darat apapun, ya, itu harus disembelih dengan sembelihan yang syar'i, baru halal. Baru dia halal. Kecuali dua jenis. Dua jenis bangkai hewan darat tidak perlu disembelih. Itu diperkecualikan. Naam, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya dengan syarat yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar ya, "Uhilla lana maitatani wa damani." Dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Yang mana itu? Dua jenis bangkai adalah al-hut wal jarad. Ikan paus dan al-jarad. Al-jarad itu adalah apa? Yang biasa lompat-lompat itu? Belalang ya. Iya. Al-jarad belalang, iya. Bahasa Portugisnya ancale. Nah, itu kalau apa belalang itu mati tanpa disembelih itu boleh, halal. Ya. Yang mau makan belalang bisa nanti ke pondok tangkap belalang, banyak di sana. Ya. Nah, jadi halal, dia tidak perlu disembelih. Adapun ikan paus memang hidupnya di mana? Di air ya. Baik. Kemudian dua darah yang dihalalkan. Yang pertama al-kabid. Al-kabid hati. Wattihal. Attihal limpa. Limpa dari hewan ya. Itu semuanya dihalalkan. Jeroannya ya. Berarti darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir kemudian dibekukan. Kemudian apa? Dikonsumsi. Itu yang diharamkan. Baik. Selanjutnya ikhwani fillah, setelah kita faham bahwa penyembelihan untuk hewan darat itu keharusan, maka kita harus mengetahui syarat-syarat sahnya sebuah penyembelihan untuk hewan darat. Nah,
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan anjing laut? Apakah halal atau haram? Singa laut? Hah? Jadi semua yang habitatnya di laut halal, begitu ya? Tidak perlu disembelih. Nah, tidak perlu disembelih. Walaupun babi, seandainya ada babi laut, halal. Karena yang diharamkan babi apa? Babi ngepet. Babi darat. Ya, babi yang hidup di darat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan hewan yang hidup di dua alam? Harus disembelih? Seperti apa? Katak, penyu, kura-kura, buaya, apalagi kepiting. Nah, di sini ada khilaf, perselisihan di kalangan ulama kita. Ya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah, namun yang benarnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa sebenarnya tidak ada hewan yang hidup di dua alam. Pasti ada habitat asalnya yang dia dominan di alam itu. Jadi dilihat saja dominan dia alamnya di mana, maka hukumnya di situ. Iya. Buaya misalnya. Buaya. Bangkai buaya halal atau haram? Kalau buaya darat biar di Baik. Kalau buaya air, ikhwani fillah, ya, buaya air, nah ini habitatnya di air, walaupun terkadang dia bisa bertahan di darat. Kan begitu ya? Nah, kalau biawak, ya. Biawak habitatnya di darat, walaupun dia mampu bertahan di mana? Di air. Kalau kodok, tapi kodok haram ya. Nabi melarang untuk membunuh kodok. Taib. Jadi seperti itu ikhwani fillah. Jadi dilihat saja apa namanya? Ya, di mana dia habitatnya yang dominan. Nah, baik. Berikutnya kita perlu tahu syarat-syarat penyembelihan sehingga dianggap sah penyembelihannya. Darah hewan laut. Baik. Asalnya ya, darah itu masuk dalam kategori umum haramnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Darah itu mencakup umum. Iya. Dapat ikan paus, tidak boleh darahnya disembeli kemudian darahnya ditampung. Itu asalnya seperti itu. Mencakup umum dia darah. Nah, adapun bangkainya, ya bangkainya ada pengkhususan. Baik. Syarat daripada syahnya sebuah penyembelihan itu ada 4. Syarat sahnya sebuah penyembelihan itu ada 4. Syarat yang pertama adalah ahliyatul mudzakki. Si penyembelih itu harus ahli. Apa maksudnya ahli di sini? Apakah harus ada pelatihan khususnya? Bukan itu yang dimaksud. Tapi ahliyatul mudzakki di sini maknanya adalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bi ayyakuna aqilan. Dia orang yang berakal. Kalau selama dia berakal pasti bisa menyembelih. Begitu ya? Iya. Orang yang berakal. Kemudian yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, masuk dalam ahliyatul mudzakki adalah za dinin samawi. Samawi, dia beragama samawi. Agama samawi itu agama yang diturunkan oleh Allah. Islam, apalagi? Yahudi dan Nasara. Itu halal sembelihannya. Jelas ya?
Tapi walaupun dia beragama Islam, kalau gila, itu tidak sah sembelihannya. Ada orang gila sembelih sapi, boleh dimakan atau tidak? Oh, tidak boleh. Karena yang menyembelih bukan orang yang berakal. Begitu ya? Orang mabuk, teler, sembelih ayam, atau sembelih bebek. Nah, dia minum pakai sama balok, ada sisanya, antum boleh makan? Ya, itu tidak boleh ya, karena dia bukan orang yang berakal. Jelas? Nasrani menyembelih membaca bismillah, tidak membaca basmalah. Ya, kalau diketahui dengan jelas dia tidak membaca basmalah, tidak boleh, karena masuk dalam keumuman firman Allah apa? Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Tapi asalnya orang Yahudi dan Nasara itu menyembelih menyebut nama Allah. Nah, asalnya. Maka kalau kita tahu pasti dia tidak menyebut nama Allah, atau kita tahu pasti bahwa dia menyebut nama Tuhannya, ya, menyebut nama apa namanya, nama Tuhannya selain daripada Allah, maka itu tetap haram untuk dimakan. Jelas? Iya. Bismillah dalam hati. Kalau dia merokok, ya, kalau kita tidak tahu secara, kita lihat secara pasti dia tidak membaca basmalah, maka itu haram. Ya, nanti akan datang pembahasannya ya, berkaitan dengan itu. Jadi yang pertama dulu syaratnya ahliyatul mudzakki ya. Orang yang menyembelih harus ahli, yakni ahli sembelihan. Dia berakal dan dia bukan dari kalangan orang musyrikin. Ya. Halalnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sudah kita sebutkan, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Kata Ibn Abbas, wa ta'am, makna daripada ta'am, makanan di sini adalah apa? Az-zabihah, sembelihan mereka. Nah, baik, syarat yang kedua, syarat sahnya sebuah sembelihan adalah dia menggunakan alat yang disyariatkan. Dia menyembelih menggunakan alat yang disyariatkan. Nah, yang mana itu alat yang disyariatkan? Alat yang disyariatkan itu adalah semua jenis benda yang tajam, bisa mengalirkan darah. Apakah dia besi, atau dari batu, atau dari kayu, yang jelas dia tajam, bisa mengalirkan darah. Paham ya? Nah, itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Ma anharad dam fakul. Laisa sinna wadh-dhufr." Kata Nabi, benda apa saja yang digunakan menyembelih itu bisa mengalirkan darah, yakni tajam, maka silahkan dimakan hasil sembelihannya, kecuali as-sin wadh-dhufr, gigi dan apa? Kecuali gigi dan tulang, kuku. Gigi dan kuku. Ya. Sampai menyembelih hewan cuma digigit saja lehernya, kemudian mati. Atau cuma pakai kuku saja. Kuku juga tajam kadang kan? Iya. Itu tidak sah, tidak boleh menggunakan gigi dan kuku. Tapi selain gigi dan kuku, semua yang tajam bisa digunakan untuk mengalirkan darah hewan, itu sah digunakan sebagai hewan, sebagai alat untuk menyembelih. Ini syarat yang kedua.
termasuk tombak, tapi masalahnya tombak itu hanya di ujungnya saja yang tajam. Nah, tapi kalau dia digunakan untuk nahr, ya dia tidak menggorok ya, dia dinahar, menusuk bagian nahar. Nahar itu antara dada dengan leher, digunakan menusuk dan mengalirkan darahnya, itu boleh. Ya, karena apa? Menyembelih unta itu dengan nahar. Ya, hanya dengan pisau kecil semacam tombak begitu, ditusuk ke lehernya. Nah, yang jelas dia bisa mengalirkan darah. Baik. Ya, tapi mengalirkan darah karena tajam ya. Bukan mengalirkan darah karena kerasnya. Batu juga mengalirkan darah. Ya, tapi benjol dulu. Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Baik, syarat yang ketiga. Syarat sahnya penyembelihan apa? Keempat? Oh ya, antum sudah lewat itu. Yang ketiga ya, adalah qat'ul hulqum. Qat'ul hulqum. Al-hulqum memutus al-hulqum. Al-hulqum itu adalah jalan nafas. Apa namanya? Bahasa Indonesianya? Tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan kayaknya ya. Tenggorokan. Tenggorokan itu apa? Jalannya nafas. Kemudian qat'ul mari. Dia memutus al-mari. Al-mari itu jalan lewatnya makanan dan minuman. Kerongkongan. Kemudian yang ketiga, qat'u al-wadjain. Al-wadjain. Al-wadjain disebut juga dengan al-waridan, yaitu dua urat leher. Dua urat leher yang ada di samping sini nih. Biasa ada urat leher kelihatan sini ya. Di samping kiri dan kanan leher itu ada urat leher di situ. Nah, ini dipersyaratkan oleh para ulama seperti itu. Karena itu syarat hewan itu bisa mati ya ketika disembelih. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, kata beliau, wa yuqta'ul mari'u wal hulqumu wal wadjan. Dan harus diputus al-mari. Apa tadi al-mari? Tenggorokan atau kerongkongan? Ya, yang jelas apa jalan lewatnya makanan dan minuman. Wal hulqum, tempat lewatnya apa? Nafas. Wal wadjan, dua urat leher. Dua urat leher. Itu untuk hewan yang disembelih dengan cara dzabh, digorok. Adapun hewan yang disembelih dengan cara nahar, ditusuk di bagian naharnya, maka tidak harus memutus hal tersebut. Paham? Cukup dengan nahar saja. Cukup dengan menusuknya saja. Tidak diharuskan untuk memutus semua yang disebutkan tadi. Jelas ya? Iya. Kemudian ada hewan-hewan yang kita kesulitan untuk menyembelihnya dengan cara syar'i. Ya, ini punya hukum tersendiri. Seperti apa? Binatang liar. Ya, binatang liar sulit untuk ditangkap ya. Demikian pula apa? Binatang ternak tapi sudah menjadi liar. Kadang begitu ya. Ayamnya jarang dikasih makan, akhirnya liar, bermalam di rumah tetangga. Kadang seperti itu. Atau misalnya ada hewan yang
jatuh ke sumur. Ya, sulit untuk kita angkat. Kalau tidak diangkat dia akan mati tenggelam. Gimana cara menyelamatkan sehingga dia bisa dimakan? Nah, atau dia terjepit ya di kayu misalnya. Kalau mau disembeli dengan cara syar'i itu khawatir dia akan mati sebelum disembeli. Gimana caranya? Maka ini yang seperti ini adalah boleh ya untuk menyembelihnya bukan di bagian lehernya, tapi di bagian mana saja yang penting bisa mengalirkan darahnya. Yang penting bisa mengalirkan darahnya. Ya, dipanah, ya, kena perutnya, nah, itu halal. Ditembak, nah, itu juga bisa. Ditombak, bagian mananya saja yang kena, ya, halal untuk dimakan. Itu kalau dia tembak atau dia panah, dia tombak, kemudian meninggal sebelum disembelih, itu halal. Dengan syarat dia melemparkan alatnya itu dengan membaca apa? Basmalah. Seperti itu. Ya. Pernah suatu ketika dalam hadis Rafi' ada seekor unta yang liar. Ya. Sulit untuk ditangkap, maka ada seorang yang memanahnya sampai kemudian tersungkur jatuh. Ditanyakan kepada Nabi, gimana ini? Dia sudah mati, belum sempat disembelih. Kata Nabi, manadda alaikum fasna'u bihi hakadha. Binatang apa saja yang liar dari kalian, silahkan lakukan seperti ini. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Binatang apa saja yang liar, silahkan lakukan seperti ini. Boleh dipanah, boleh ditembak, boleh ditombak, dan yang semisalnya dengan cara apapun yang bisa melumpuhkan dia, dan tetap ingat, tetap mengalirkan darahnya. Ya. Maka di sini tidak masuk seperti melemparnya dengan batu atau dilempar dengan kayu. Naam. Yang tidak mengalirkan darahnya. Ini tidak masuk ya. Kalau dia mati dalam keadaan dilempar batu, maka itu masuk dalam kategori apa? Bangkai. Ya. Hanya kalau misalnya dia panah, kemudian binatangnya itu ya sudah jatuh, kita masih bisa sempat mendapatkan dia untuk apa? Untuk disembelih, maka harus disembelih. Ya, disyariatkan untuk menyembelihnya. Kenapa? Pada saat-saat dia sudah melumpuhkan itu artinya apa? Dia sudah menguasainya. Sehingga berlaku hukum hewan yang dikuasai. Paham? Berlaku hukum hewan yang dikuasai. Jadi dia harus menyembelihnya di saat itu pula. Sebelum dia meninggal. Sekira itu ya. Ya, tertabrak mobil. Kalau masih sempat disembelih, silahkan. Ya. Gimana kalau sudah sakaratul maut? Kadang seperti itu. Ya. Asalnya sudah meninggal, tapi ya ada sisa-sisa sayapnya masih seperti ini. Yang seperti itu harusnya ditinggalkan ya. Kecuali kalau dia masih teriak-teriak, nah masih kelihatan, masih hidup, maka yang seperti itu disembelih, tidak apa-apa insyaallah. Nah, ya, karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 itu, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan untuk kalian untuk memakan bangkai dan darah dan setiap hewan yang disembelih diperuntukkan untuk selain Allah. Kemudian kata Allah, wal munhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum. Ya. Termasuk yang diharamkan adalah al munkhaniqah, binatang yang mati tercekik. Ya. Wal mauqudatu, binatang yang mati karena dipukul, dibalok-baloki saja. Wal mutaraddiyatu, dan binatang yang mati karena terjatuh. Wan natihatu, binatang yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.
Wa ma akalas sab', dan binatang yang mati karena digigit oleh binatang buas. Semuanya itu haram. Illa ma dzakkaitum, kecuali binatang tersebut sempat kalian apa? Sembelih. Tidak disebut di sini tabrak mobil. Tapi masuk semua hukumnya ya. Ya, masuk semua hukum yang semisal dengan itu. Ditanduk, tercekik, naam, dipukul, ya, maka semuanya itu haram kecuali jika disembelih. Illa ma dzakkaitum, kecuali jika kalian, kecuali apa yang kalian sembelih, yakni dengan sembelihan syar'i. Baik. Yang terakhir dari syarat penyembelihan, syarat yang keempat adalah tatkala dia menyembelih atau saat-saat dia sudah mulai mau menyembelih, itu diharuskan untuk membaca apa? Basmalah, menyebut nama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Dan jangan kalian memakan hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah padanya. Sungguh itu adalah kefasikan. Jadi itu haram hukumnya. Kemudian menyebut nama Allah di sini, apakah boleh dalam hati? Atau harus dilafadzkan? Atau harus dengan suara? Asalnya di sini disebutkan mimma lam yudhkar. Jangan kalian makan binatang yang tidak disebutkan zikr. Dan asal daripada zikr itu menyebutkannya dengan lisan. Dia menyebutkannya dengan lisan. Nah, jadi kalau dilihat ada orang yang menyembelih tidak menyebut dengan lisannya, hanya dalam hatinya saja, ya, itu tidak benar sembelihannya seperti itu. Menyembelih sambil merokok tadi ya. Banyak yang dipotong. Nah. Jadi kemana Ustaz? Harus dibayarkah? Sudah disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Kamu tidak baca bismillah, ditinggalkan. Wah, itu nanti jangan sampai antum yang disembelih. Untuk menghindari pertikaian, pertengkaran, ya bayar saja. Tapi antum jangan makan ya. Ya. Cari apa tukang jagal yang memang terpercaya insyaallah taala. Di depan Masjid As-Sunnah ada. Baik, silakan aja. Tidak mencukupi 7 orang untuk satu sapi. Zahirnya boleh insyaallah taala. Tidak harus 7. Ya. Bahkan tadi 1 orang untuk satu sapi boleh. Ya. Sembelihannya orang Yahudi dan Nasara. Ya, jadi bolehnya dimakan sembelihan mereka. Bolehnya dimakan sembelihan mereka bukan berarti itu membenarkan agama mereka. Itu perlu dipahami. Ya. Bukan berarti membenarkan ajaran mereka. Ya. Tapi karena asal dari ajaran Yahudi dan Nasara itu menyembelih juga menyebut nama Allah, menjadikan kita boleh memakan makanannya. Bisa dipahami? Iya. Karena asal syariat mereka itu sama dengan syariat kita dari sisi sembelihan itu. Tapi dari sisi agamanya yang lain, ajarannya yang lain, yang menyelisihi Islam itu tidak boleh. Ya. Jadi bolehnya dimakan sembelihan mereka bukan menunjukkan boleh diterima agama mereka. Bukan berarti Allah meridai agama mereka, tidak. Nah,
Hanya dari sisi syarat penyembelihan itu terpenuhi sehingga boleh dimakan. Allahu a'lam. Baik, waktu penyembelihan hewan kurban yang mana yang afdal? Karena tadi ada berapa? 4 hari. Jangan lagi tambah 5. 4 hari. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Yang mana yang afdal di sini? Ya, jawabannya kalau mampu, afdalnya semakin cepat semakin afdal. Itu yang disebutkan oleh para ulama ya. Lebih cepat lebih afdal. Sehingga penyembelihannya di awal itu lebih afdal. Nabi SAW setelah beliau salat khutbah, setelah itu langsung minta pisau sembelih hewan kurban beliau. Bahkan yang afdal adalah menyiapkan hewan kurban di musalla, di lapangan tempat salat. Cuma kita di sini karena pinjam tempat salat, ya, itu tidak diizinkan nanti untuk kurban di situ. Diprotes nanti. Terpaksa kita pergi ke halaman rumahnya Pak Haji Dahlan. Tapi kalau memungkinkan seperti itu yang afdal. Jadi Nabi pelaksanaannya seperti itu. Jadi semakin lama semakin kurang afdalnya. Begitu ya? Ya. Cuma di sini juga dilihat dari sisi kesempatan. Ya. Kemudian dilihat dari ditinjau dari berbagai hal sehingga terkadang mungkin diakhirkan, yang jelas tetap sah namun kurang afdal. Yang afdalnya semakin cepat itu semakin afdal. Nah, disimpan semua, tidak ada yang dibagikan. Oh, egois sekali ya. Tetap mengundang orang makan. Jadi makanan jadi yang dibagikan. Tidak masalah insyaallah. Lebih bagus lagi karena tidak. Sebaiknya kalau begitu tetap ada yang dibagikan karena apa namanya? Sebagai syiar kita di dalam, walaupun tidak ada larangannya ya. Tidak ada larangan seperti itu. Hanya sebaiknya ada yang dibagikan, walaupun sebahagian ada yang disimpan, sebahagiannya ada yang dibagikan sebagai syiar kita di hari raya itu, bahwa kita menyembelih dan membagikannya kepada kaum muslimin. Panitia mengambil keuntungan harga dari hewan, dari pengadaan sapi dan kambing. Ya. Panitia di situ sifatnya wakil ya, wakil dari pemilik kurban, begitu ya. Ya, kalau dia wakil dari pemilik kurban maka tidak boleh mengambil keuntungan di baliknya. Ya, tapi kalau dia mendapatkan fee dari pemilik sapi maka itu boleh. Faham maksud saya? Ya. Jadi kalau fee-nya dari pemilik sapi mengatakan, ya ini saya jual misalnya 10 juta, bagian kamu 500.000. Ya. Tidak masalah insyaallah taala. Ya, karena dia mengambilnya dari pemilik barang. Ya, itu berlaku semua. Nanti panitia itu bentuknya seperti apa namanya itu? Perantara, apa namanya itu? Maklar ya. Ya, sifatnya bentuknya maklar. Ini maklar, kalau maklar itu mengambil keuntungannya dari pembeli, maka itu tidak boleh. Tapi kalau dia mengambil keuntungannya dari pemilik barang, maka itu boleh insyaallah taala. Nah. Ya? Saya tidak dengar. Sembelihnya orang bisu. Yang penting dia akalnya bagus, sah insyaallah. Oh, lafadznya dengan basmalah.
Itu dikasih udzur dia. Yang jelas kita tahu dia mengucapkan basmalah. Yang penting dia faham ya, bahwa dia mengucapkan basmalah. Walaupun bismillahnya itu lari kiri, tapi tetap sah insyaallah taala. Mas Arif gimana? Saya tidak faham. Oh, sudah tadi dibahas ya? Terlambat kayaknya Mas Arif. Coba dengarkan rekaman nanti insyaallah. Abu Furqan. Orang yang menyembelih itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Dia tinggalkan secara total. Kalau dia tinggalkan secara total, tidak ada yang dilaksanakan, itu kan sepakat para ulama akan kafirnya. Kecuali yang meninggalkan kadang kerjakan, kadang dia tinggalkan, maka yang seperti itu diperselisihkan akan kafirnya, begitu ya? Ya, tapi kalau dia tinggalkan secara total, maka itu hukumnya kafir, sehingga tidak boleh dia menyembelih hewan. Nah, itu kan nanti sudah dianggarkan memang ya dari harga sapi itu. Tidak masalah insyaallah, itu pengaturan saja. Tunggu dulu. Abu terlalu sadis kalau yang masak juga tidak boleh. Saya kira dalam masalah itu ada kelonggaran insyaallah ya, enggak. Kalau biar contohnya juga tidak mau dikasih. Khair insyaallah. Baik, Aji gimana? Itu cuma sistem saja ya. Insyaallah tidak ada masalah yang seperti itu. Iya. Itu dibagikan dengan maksud dakwah. Ya, insyaallah dapat 2 faedah sekaligus ya. Nah, yang penting tidak ada bentuk-bentuk apa namanya, semacam hizbiyah, pengelompokan di dalamnya. Nah, karena terkadang orang-orang hizbiyah itu mempergunakan seperti itu. Ya, dia dengan hewan kurban ini dia gunakan untuk merekrut anggota supaya banyak jamaahnya, supaya banyak ininya. Nah, itu sudah keluar dari bentuk keikhlasan ya. Tapi kalau dia hanya menginginkan supaya kaum muslimin ya rajin datang beribadah kepada Allah, kemudian di situ dia selipkan dakwah ya, ajakan untuk taklim misalnya dan seterusnya, maka itu tidak masalah insyaallah. Allahu a'lam. Ada tadi di belakang, Andre dulu. Oh, sudah tadi, kayaknya antum terlambat atau tidur. Sudah ditanyakan tadi. Bisa diputar nanti anunya, rekamannya. Abu Ririn.
Iya, iya. Tidak ada masalah insyaallah. Tidak ada masalah dalam pembagiannya itu. Baik, 5:30 cukup ya? Insyaallah. Kita siap-siap mau salat maghrib. Baik, cukup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya insyaallah taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seluruhnya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ilmu yang bermanfaat tersebut, mengamalkannya untuk kebaikan kita insyaallah taala. Naktafi bihadza, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hafizakumullah.